Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ketua RT Lingkungan UKM Bambu Agus, yang kami hormati Koordinator UKM Bambu Agus, Bapak Sodikin SPD, Bapak dosen Universitas Pamulang, serta Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara ini dimulai, kami selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara PKM pada berikut ini. Yang pertama ada pembukaan, yang ketiga ada pemaparan materi, keempat pembacaan surat, yang kelima ada penutup, kelima sesi foto bersama. Marilah kita buka acara PKM hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Koordinator UKM Bambu Agus, Bapak Sodikin SPD. Kepada Bapak Sodikin SPD kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para dosen Unpam yang mohon maaf, saya kenalnya Pak Maman Darmansyah karena beliau dulu teman saya di sekolah SMK Grafika STM. Karena ya baru berjumpa kembali beberapa waktu lalu dan ada pembicaraan insya Allah akan mengadakan semacam seminar UMKM yang kalau bahasa di agamanya namanya pemberdayaan ekonomi umat. Dan alhamdulillah kami atas nama pengurus Masjid Al-Khairu welcome, dan juga ada salam dari pengurus Masjid Al-Khairu tidak bisa hadir karena ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan dan dihadiri karena ini kebenaran memang hari Minggu banyak acara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sivitas segenap dosen dan mahasiswa daripada Universitas Pamulang yang telah membersamai, yang telah mengadakan kegiatan UMKM ini, yang mana kita tahu bersama bahwa dulu Rasulullah juga ketika beliau masih kecil ikut pamannya Abu Thalib juga berdagang. Oleh karena itu ini adalah sebuah upaya, kalau bahasa yang saya dapat dan terima itu dari Pak Maman waktu itu belum nama foto itu UMKM berbasis digital marketing. Mungkin nanti kedepannya akan disampaikan oleh para dosen-dosen yang mumpuni ini dari Unpam bagaimana kiat memulai usaha UMKM secara berbasis digital marketing. Karena mungkin selama ini sifatnya manual. Nanti Pak Wisnu mungkin sebagai pelaku usaha UMKM yang luar biasa usahanya, kalau saya lihat udah merambah lagi ke es dawet. Nah nanti boleh diekspor, ditanya kepada Pak dosen nanti bagaimana kiat-kiat biar secara online-nya nih gitu. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan baik dari segi tempat dan penyambutan, dan sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas kunjungannya silaturahimnya dari Sivitas Universitas Pamulang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini sebagai ladang amal buat kita semua bersama, dan mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmu yang nanti diberikan oleh para dosen Unpam. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Koordinator PKM Bapak Maman Darmansyah SMK. Kepada Bapak Maman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul riung dalam acara pengabdian kepada masyarakat
dengan materi yang saya kira cukup luar biasa bagus ya, berkaitan dengan digital marketing ya. Salah satu kesalahan kita panjatkan, kita curang limpahkan kepada junjungan alam, mustika alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para penganut ajarannya, termasuk kita semua minalagi yang sama-sama kita hormati, koordinator PKM Bapak Pus, Bapak Sodikin SPD, sahabat-sahabat dosen Universitas Pamulang, Bapak-bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, sekaligus anak-anakku mahasiswa Universitas Pamulang yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka tadi ya, seminar kegiatan PKM sekaligus silaturahim thalabul ilmi. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ingin dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami dari dosen Unpam berkaitan dengan bagaimana promosi berbasis digital ya, karena kita sama-sama tahu hari ini tentu secara teknologi perkembangan sudah luar biasa ya, ada pergeseran di sini. Kalau dulu kita mau ngapa-ngapain, beli ya atau jual dan lain sebagainya, kita harus datang ke lokasi, cari produk, langsung datang ke lokasi, kemudian mempromosikan, tentu yang terbatas juga. Tapi hari ini negara sudah luar biasa secara teknologi, betul-betul terbantu di tangan kita semua. Kita bisa melakukan semua, termasuk bagaimana mempromosikan produk ya, itu. Jadi nanti kita akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kami dari dosen Universitas Pamulang yang saya kira secara keilmuan cukup expert di bidangnya. Kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa khususnya pada sahabat-sahabat dari UKM, Bapak Pus, ya, Masjid Al-Khairul telah memberikan, memfasilitasi kami tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki kewajiban 3 ya, tridharma. Di antaranya adalah salah satunya yaitu pengabdian. Jadi bagaimana kemudian kita harus memanfaatkan ilmu yang kita miliki kepada masyarakat secara keseluruhan. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat kami, dengan segala sesuatunya yang terbatas bisa bermanfaat buat semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang keempat ada dari Ketua PKI 2 Bapak Ibrahim Pinanto Galimute STSGMM. Kepada Bapak Ibrahim Pinanto Galimute STSGMM akan menyampaikan. Dosen Unpam dan perkenalkan saya Ibrahim Pinanto, saya selaku ketua tim kelompok ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah pada kegiatan hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit mengenai apa itu digital marketing nanti yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami kepada bapak-bapak selaku pelaku usaha yang nantinya harapannya adalah dari acara ini ada penambahan
ilmu mungkin sedikit mengenai apa itu digital marketing yang bisa diterapkan untuk usaha bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan itu adalah harapan kami yang dimana kami selaku dosen punya kewajiban untuk menyampaikan suatu hal pengabdian kami kepada lingkungan sekitar. Maka yang terpilih adalah di lingkungan di wilayah Bangkorpus untuk pelaku UMKM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan yang kami sampaikan, semoga terdapat waktu dan makhluknya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi PKN dengan tema ide kreativitas promosi berbasis digital oleh Bapak Bagus Ari. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Dosen yang sudah hadir di pagi ini. Mungkin langsung saja Bapak Ibu untuk materi pemaparan materi mungkin nanti ada hanya 8 slide, kurang lebih mungkin 15 sampai 20 menit, di mana nanti bisa langsung bertanya apabila memang ada yang ingin ditanyakan secara langsung saja. Jadi mungkin kita sesinya sharing saja. Yang pertama tentang kreativitas dan digital marketing pada usaha mikro kecil menengah. Setelah 2012 proses transaksi jual beli di Indonesia berubah fenomena trennya yang tadinya dari sejak zaman dulu kita sering offline, sering ya seperti ini yang banyak kita lihat di seberang jalan. Kemudian mulai 2012 mulai ada platform yang menyediakan mediasi antara pedagang dengan konsumen ataupun konsumen dengan konsumen ataupun perusahaan dengan perusahaan dan lain sebagainya. Dulu untuk yang pionir, platform pionir di Indonesia itu kita sebutnya toko hijau, Pak. Platform hijau itu adalah Tokopedia ini. Itu salah satu pionir platform digital marketing. Kita sebutnya e-commerce gitu ya, di Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu, maka setara dengan 8.500 triliun. Dan juga kita bakal bahas lagi satu adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerjanya sebesar dari dunia usaha itu terserah di bidang ini. Jadi mohon maaf mungkin kalau di usaha-usaha besar tidak terlalu banyak Ibu. Yang paling banyak makanya itu kenapa setiap tikungan, setiap pinggir jalan kita selalu menemui pedagang. Ini adalah bapak-bapak yang dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai data center dari negara saya. Kemudian ada juga tentang penyerapan kredit usaha. Itu terbesar diserap oleh sektor UMKM ini. Jadi kalau industri besar sudah tidak terlalu tentang itu sudah tidak terlalu khawatir karena dia bisa punya jual beli portofolio ya, saham, pasar saham. Tapi kalau UMKM kecenderungannya cukup sulit. Bahkan kita akses untuk perbankan saja mungkin malas, malah atau bank malas, harus ini, harus itu, menyiapkan SIUP,
harus lain sebagainya. Nah itu kadang males. Oleh sebab hal ini kemudian ditangkap peluang ini oleh yang hari ini sedang marah, Bapak Ibu. Pinjol ini salah satunya mengarah kepada pelaku UMKM sebenarnya, karena dia shortcut, jalan pintas untuk mendapatkan dana segar dan tidak ribet prosesnya. Nah ini tapi kemudian yang hari ini menjadi fenomena dari masyarakat dan cukup bermasalah di beberapa aspek. Oke, permasalahan UMKM ini setelah tahun 2020 post COVID, setelah COVID ya, karena adanya pembatasan mobilitas sehingga terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa di mana pandemi dari offline. Dulu saya sempat berpikir di 2012 sampai 2013 bahwasanya online transaction lagi di e-commerce itu tidak akan sebum hari ini, gitu. Nggak mungkin kita sedang mandi atau untuk kebutuhan primer itu mas prefer untuk membeli offline, entah itu ke warung, entah ke minimarket, entah kemana. Dulu persepsi saya seperti itu sampai pada saya mendapatkan pengalaman bahwa istri saya mau beli sampo lewat online. Baru saya menyadari, oh ternyata tidak pengaruh. Ada gap waktu Pak soalnya. Kalau offline kita langsung transaksi, saat itu juga kita dapat barang dan dapat dimanfaatkan. Tapi kalau online itu ada gap pengiriman dan lain sebagainya. Jadi si manfaatnya itu belum tentu dirasakan secara langsung detik ini juga. Tapi ternyata hari ini hal itu sudah menjadi hal yang lumrah. Gitu. Jadi ada perubahan pola konsumsi dari offline ke online. Yang kedua adalah mengalami permasalahan tenaga kerja akibat beberapa pembatasan sosial berskala besar. Ini terjadi di 2020-2021. PSBB 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu yang terjadi. Lalu kita ketahui kita sangat sulit untuk melakukan mobilitas. Nah, kalau kita yang hidupnya dalam tanda kutip di jalan, artinya kita memang berjualan, buka warung, buka gerobak, bikin jalan dan sebagainya, nah gimana siasati ini? Nah, ini permasalahan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Ini lebih ke menengah, usaha kecil menengah. Kalau saya rasa untuk usaha kecil tidak terlalu sulit sebenarnya untuk bahan baku ya. Paling untuk distribusinya sulit. Sering dirasakan kita mempunyai produk tapi jualannya sulit. Ini gimana jual barang ini? Kok nggak laku-laku? Ternyata karena area pemasarannya sempit. Dengan adanya online digital ini, digital marketing, pemasaran secara online ini dapat memasarkan atau memberikan awareness terhadap, oh ternyata saya Bapak A, saya punya produk kacang hijau, punya produk susu kedelai, aneka rasa dan lain sebagainya. Itu dapat diketahui masyarakat luas. Misal di sini Bambu Apus, kalau kita tidak menggunakan media sosial dan lain sebagainya sebagai promosi, maka orang lampau sana tidak akan tahu bahwa Bapak A di Bambu Apus jualan susu kedelai berupa rasa buah. Mungkin akan diketahui sosial akan membantu untuk meningkatkan. Jadi yang saya kecil itu kegiatan ini, tapi sekarang kali ini saya rasa sudah tidak.
Oke, yang paling utama cukup sulit, makanya kalau kita dapat seminar dapat pencerahan bahwasannya orang-orang yang sukses selalu mereka ngomong dari nol itu hampir 99% ya cukup valid karena tanya usaha butuh modal ini yang bagi kita pelaku UMKM ini sangat sulit. 1 juta 2 juta itu sulit, lumayan 1 juta buat beli pergorengan baru, sotil baru, terigu dan sebagainya, alat-alat produksi. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Terkadang pelaku UMKM ini juga tidak konsisten. Kadang kita mencampur uang harian sama uang usaha. Lagi jualan, coba enak-enak, udah laku sekian, anaknya datang pak, minta uang, jadi ngambilnya dari uang lagi. Nah, ini sebenarnya dalam akuntansi sendiri sudah ada memisahkan uang usaha kecil menengah dengan uang pribadi. Itu mungkin nanti bisa di stepnya gitu. Kesulitan permodalan ini kalau kita bukan lahir dari keluarga yang privilege, saya rasa perbandingannya 1:1. Kalau orang tua kita mungkin atau saudara kita memang dulunya sudah punya bisnis usaha, tentu kita akan disupport. Tapi kita sebagai usaha perintis, misal, wah saya sudah punya pekerjaan tapi untuk tambahan atau second layer itu ya, tambahan pendapatan ataupun pengaman barangkali terjadi sesuatu, maka saya tertarik untuk membuka usaha. Nah, itu pasti kita perlu cek sendiri dulu, terlebih untuk UMKM. Kalau usaha menengah, usaha besar dan sebagainya, mereka bisa buat proposal lalu menaruh nama terserah. Dan ada jalur. Nah, kita ini terkadang sulit kalau UMKM. Kebetulan saya ada 2 kali kantor. Iya. Karena tidak, ternyata yang namanya usaha itu perlu konsistensi, terutama untuk skala mikro kecil menengah. Itu yang penting adalah konsistensi. Kalau tidak ada konsistensi, saya takut dengan sendiri. Oke, ini jadi contoh-contoh dari yang namanya digital marketing. Banyak, ternyata banyak sekali. Kalau mau dibahas satu-satu, habis. Jadi kita langsung aja ya. Jadi marketing itu menghasilkan 2. Yang satu adalah pendapatan dari digital marketing tersebut sendiri. Yang kedua adalah untuk traffic generation. Di sini cara promosi. Kalau Bapak lihat Kompas TV pernah menayangkan sebuah iklan dengan 500.000, maka pemirsa dapat kesempatan menayangkan produknya di seluruh jaringan Kompas, berarti termasuk TV, media lainnya. Artinya ini awareness-nya di sini dibangun. Lalu, oke, kita breakdown satu-satu dulu. Dari source of income, sini banyak, ada PPC, ada PPL dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah dalam online marketing ya. Yang paling menarik mungkin saya akan bahas di PPC, pay per click. Mungkin Bapak pernah searching di Google, lalu tiba-tiba ada iklan yang muncul, tak mau baca, iklannya di close. Kita klik itu, tapi kita di lagi ke halaman lain.
Jika halaman si memasang iklan. Nah, itu sebagai pengelola web kita dapat, ini tergantung ya, tapi rata-rata 0,2 per klik. Jadi dalam satu hari ada sekian juta yang disebut, yaitu pendapatan Bapak Ibu. Itu yang potensi pendapatan kalau kita mengelola. Selain itu juga ada direct. Pak, saya punya produk ini, saya websitemu rame terus karena mau bahas tentang prediksi-prediksi ini, membahas dan lain sebagainya, sehingga dari websitenya rame. Nah, kamu aja semakin banyak kemungkinan dikunjungi websitenya, semakin banyak kemungkinan akan dilihat. Ya, ini jadi banyak ada sosial media, ada Google AdSense dan lain sebagainya. Ini sudah teknis, mungkin lain kali kalau waktunya agak panjang akan saya jelaskan lebih. Oke. Tenaga dan waktu. Ini yang sebelah kiri, ini adalah online. Yang ori, tenaga yang dibutuhkan, misalnya satu orang yang dibutuhkan setiap hari, maupun part-time bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Ini artinya dalam perspektif posting, memperkenalkan produk tersebut, gitu ya. Kalau yang offline, di sebelah kanan kita bisa lihat lebih dari satu, bla bla bla. Setiap divisi ada yang pembayaran, dan ada yang nyatet barang keluar, barang masuk, dan sebagainya. Nah, sebaiknya full time dengan komitmen besar, makanya selalu ada perjanjian kesepakatan ini dan sebagainya. Kalau online, tapi itu tadi yang saya tekankan adalah konsistensi, baik pun di offline atau di online. Kalau nggak pertama kita lagi semangat, wah kayaknya saya semangat, jadi kita posting. Hari berikutnya kok males, yang krusial adalah online selalu toko offline. Nah, ini menyatakan bahwa 80% pembeli di toko setelah mengunjungi ibu-ibu. Misalnya kita minta untuk mencarikan sepatu, maka biasa cek dulu harganya di toko online, gitu. Baru kita butuhnya cepat dan lain sebagainya, sehingga kita langsung toko offline-nya, gitu. Misal sepatu ya sehari-hari lah, oh ternyata di online dulu sampai 145.000, terus tapi bulan 140, tokonya ada spare misalnya 10 sampai 15.000, maka biasanya kita akan memaklumi, oh ya dia butuh buat bayar kontrakan dan sehingga dari survei tersebut 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering. Jadi siapapun hari yang punya toko, gerobak atau apapun, silakan sudah mulai dibuat online-nya. Pak, tapi nggak ada yang bertumbuh. Nah, itu tantangan
dan peluang media sosial bagi UMKM. Pertanyaannya, saya tidak punya waktu mengurus media sosial. Saya ngerti Pak cara mengurus media sosial, daftar akunnya bagaimana, media sosial itu ada banyak, Twitter, Instagram, kalau ada yang baru malah Facebook, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya adalah memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, memberdayakan keluarga-keluarga kita. Biasanya kalau yang hari ini sudah ada terhadap teknologi itu bisa dimintai tolong. Apa waktu yang tepat untuk update ini ada, sebenarnya ini ada perhitungannya. Kalau punya toko online, kita mau posting barang itu sebenarnya ada waktunya. Sebenarnya baik itu pakai SEO, search engine optimization, membaca traffic, tapi bagaimana caranya di kita paling banyak untuk layer-layer. Nah, di situ waktu yang paling tepat untuk kita mempost. Biasanya kalau orang yang kita produk terbuka, awareness-nya kurang, karena jam orang sudah sibuk-sibuknya mempersiapkan kerja, nganterin anak, mau buka warung dan lain sebagainya. Kita lihat yang paling mungkin adalah mendekati makan siang sama waktu bulan kerja memakan ideal. Jadi tapi bisa juga sih berjalan pelan. Oke, jadi kita punya produk apa, plan A dibuat dari Senin sampai Minggu misalnya. Tapi saya posting ini, B posting ini, C posting ini, D, karena di hari Kamis kita kemudian ada misalnya tadi untuk studi kasusnya studi kedelai, misalnya di hari Kamis ada potongan sekian persen, 10% atau berita untuk varian tertentu misalnya. Awareness di konsumen nomor 4 enggak ada. Ini nomor 4 ya, perlu kan Instagram dan Facebook menyediakan penting berkelanjutan. Kalau dalam tahapan usaha tumbuh membangun, saya rasa perlu. Tapi proses meng-create di awal, saya rasa belum perlu, karena bisa perlukah outsource untuk mengurus media sosial bisnis saya? Oh, ini kalau sudah sangat padat, sibuk, banyak yang order dalam satu hari bisa ribuan kali, ratusan kali order, saya rasa penting karena kita tidak mungkin menghandle semua, sehingga kita perlu tenaga kerja untuk setidaknya yang mencatat pesanan, mencatat barang keluar, mengirim paketnya dan lain sebagainya. Ini penting. Lalu yang nomor 7 adalah banyak sekali jenis media sosial yang mana yang tepat untuk bisnis saya. Media sosial itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Facebook penggunanya range umurnya sekitar 30 sampai 60-an. Instagram biasanya 20 sampai 30. Nah, yang hal itu harus juga dianalisis. Jadi kita mau tahu kalau kita punya sebuah produk yang peruntukannya adalah range umur kita, maka kita lebih tepat untuk masang atau menggunakan media apa. Biasanya batu akik misalnya,
Nah, batu akik kan kita suka main batu cincin. Nah, biasanya di Facebook. Karena kalau di Instagram ada, tapi kurang awareness. Kalau Facebook pasti rame. Karena ada kemudian ada grupnya perkumpulan pecinta batu akik, Baku Abus, Baku Abus yang cinta batu akik, di situ ngumpul, nanti ada trade dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan profil dari konsumen. Oke, mungkin sekian saja yang saya sampaikan untuk tentang digital marketing. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya rasa tidak ada. Boleh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen yang telah mempresentasikan dan memaparkan materinya yang bermanfaat. Mungkin yang ada beberapa yang saya ingin tanyakan, bertanya lebih sharing diskusi Pak. Mungkin banyak, ini masalah yang sangat sepele sekali, tapi sangat dipikirkan para penjual-penjual di kalangan bawah. Contohnya itu seperti masalah harga. Saat kita menaruh produk kita, dagangan kita di platform seperti Gojek, Grab, AirAsia, dan sebagainya sejenisnya, itu banyak dagangan kita harganya naik. Dikatakan banyak potongan administrasi, banyak potongan bla 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 bla, sehingga harganya itu menjadi naik. Kita taruh 10.000 bisa jadi 16.000, 15.000 dan lain-lain. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak, bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita menurunkan kualitas sehingga harga pun kita turunkan sehingga harganya tetap stabil 10.000? Apakah kita menaikkan kualitas tapi kita juga menaikkan harga atau memberikan diskon dan lain-lain? Jadinya ya bagaimana pandangan Bapak aja sih tentang hal itu? Itu mungkin banyak pedagang-pedagang online yang merasakan saat sudah terjun di dunia platform online gitu. Terima kasih Pak. Pak Juli, mau tanya lebih? Oke, jadi kalau menurut hemat saya, biasanya di aplikasi misal ayam geprek, kalau kita beli offline adalah 12.000. Terus kemudian kalau masuk digital, masuk ke Shopee Food atau Grab dan lain sebagainya, akan di-up oleh si aplikasinya sekitar 10-20% untuk margin profit, sharing profit si aplikasi tersebut dan lain sebagainya. Maksudnya sharing profit itu buat bayar ini, buat bayar itu dan lain sebagainya, di luar ongkos kirim. Lalu bagaimana cara mengatasi itu? Apakah kita harus menurunkan kualitas produk atau menyesuaikan atau tetap konsisten dengan hal tersebut? Kalau menurut hemat saya mungkin bukan mungkin ya, yang paling tepat, karena kita nggak mungkin untuk menurunkan kualitas. Seseorang sudah biasa membeli produk A, kualitas A, rasanya A. Kemudian satu waktu karena ada satu kebijakan dan lain sebagainya terkait tadi media pemasarannya, lalu wah nggak bisa nih, gimana mau update-nya ya? Biasanya kita pakai ambil jalan pintas, menurunkan kualitas. Entah apanya, takalnya yang dikurangi, entah bawang gorengnya yang disedikiti, entah bawangnya yang diperseparuh dan lain sebagainya. Tapi ini akan berdampak pada konsumen mondial. Pelanggan dan konsumen ada definisi yang berbeda. Konsumen itu belum tentu jadi pelanggan.
Tapi pelanggan sudah tentu jadi konsumen. Jadi yang perlu kita pertahankan adalah pelanggannya. Konsumen bisa cuma satu kali beli. Wah, penasaran, ada yang geprek baru, sudah beli. Sudah cukup. Oh, sudah tahu rasanya begini. Tapi B, yang sebagai pelanggan, maka dia yang diutamakan adalah continue apa itu? Loyalitas atau membeli secara rutin berkelanjutan, sehingga apa? Kualitas yang dijaga. Untuk menyiasati itu tadi pertanyaannya mungkin paling proper atau paling bisa dilakukan sementara waktu adalah promosi, bermain di promosi, entah misalnya harganya 12.000, lalu kalau di offline 12.000, kalau di aplikasi 16.000, mungkin kita bisa menambahkan, oke, ternyata kita tambahkan es teh gratis, misalnya es teh tawar, kalau manis tambah lagi 2.000 misalnya. Ya, hal-hal seperti itu, pokoknya hal-hal yang menarik. Tapi hal ini untuk mensiasati bahwasanya harga yang dimasukkan dalam aplikasi dengan harga offline itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi bermainnya di promosi, mix produk, ditambahkan dengan produk lain gitu. Sementara seperti itu Pak, mungkin. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Gunung, mungkin sekian Bapak Ibu pemaparan tentang digital marketing dan kita untuk UMKM pada sesi ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, overtime, dan mungkin karena kita memiliki keterbatasan waktu dan hari Minggu, maka sebenarnya banyak yang bisa diulas lebih lanjut gitu. Cuman mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sesi foto bersama serta pemberian doa. Mohon izin Bapak Ibu untuk di foto-foto dulu ya, foto bersama dulu. Minta waktunya sebentar ke depan. Terima kasih. Oke. Bisa gimana ya? Ini enggak? Jangan terlalu tinggi. Oh, jongkok aja gini aja gini. Nah. Ya kita. Oke, siap. Standby 1 2 3. Oke. Sudah? Lagi. Oke. 1 2 3. Gaya bebas. 1 2 3. Oke, sudah.